Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang audit evidence atau bukti audit. Jadi poin-poin yang pertama yaitu pada bab ini nanti saya akan menjelaskan tentang pernyataan, jenis bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian ada persuasif bukti audit, kemudian menggunakan karya seorang ahli, kemudian menggunakan karya auditor lain, dan terakhir ada prosedur pengumpulan bukti. Oke, jadi di sini mengenai pernyataan yaitu tentang jadi di sini auditor itu menggunakan asersi untuk transaksi saldo akun dan penyajian dan pengungkapan nilai risiko salah satu material dan saat merancang prosedur auditnya. Contohnya saat menguji kejadian. Jadi auditor itu mencari bukti untuk memverifikasi bahwa transaksi itu tercatat. Semisalnya penjualan palsu itu dicatat untuk melebih-lebihan pendapat. Kemudian ada lagi saat pengujian kelengkapan. Jadi auditor itu mencari transaksi atau peristiwa dan memastikannya telah direkam. Contohnya saja biaya yang timbul tetapi tidak dicatat untuk mengecilkan biaya dan melebih-lebihkan laba. Selanjutnya bukti dokumenter. Jadi ada beberapa cara bukti dokumenter itu dapat digunakan, yaitu semisalnya saja detail harga yang dibayarkan untuk inventaris dapat dijaminkan ke pemasok. Faktur untuk memverifikasi jumlah yang tercatat. Jadi ini memberikan bukti tentang keakuratan harga pembelian. Jadi ini merupakan pernyataan akurasi. Kemudian ada auditor dapat memastikan bahwa semua pinjaman yang dikonfirmasi oleh pihak eksternal itu disertakan dalam catatan klien. Ini merupakan pernyataan kelengkapan. Jadi itu beberapa contoh dari beberapa cara bukti dokumenter. Kemudian ada representasi. Jadi surat representasi ini biasanya mencakup pengakuan bahwa manajemen itu bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Jadi surat tersebut akan mencakup rincian tertulis dari setiap representasi verbal yang dibuat oleh manajemen selama audit berlangsung. Jadi surat representasi manajemen ini juga dapat mencakup usaha yang dimiliki oleh hukum dan peraturan telah dipatuhi, bahwa tidak terdapat kecurangan atau kesalahan material yang akan mengaruhi laporan keuangan. Bukti verbal. Jadi bukti verbal ini digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Jadi bukti verbal didominasikan di auditor kertas kerja yang sehingga semua diskusi penting dengan klien itu dapat disimpan sebagai catatan. Selanjutnya ada bukti komputasi. Jadi bukti komputasi ini dikumpulkan ketika auditor itu memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka tersebut yang muncul dalam laporan keuangan. Jadi ini melibatkan penghitungan ulang yang lebih kompleks seperti penjabaran mata uang asing, kemudian pajak tunjangan, bunga pinjaman yang belum dibayar, dan pemodelan nilai wajar. Selanjutnya bukti fisik. Jadi auditor memeriksa aset fisik klien untuk memastikan apakah mesin berfungsi, inventaris tampaknya dalam kondisi baik, dan aset tetap dirawat dengan baik. Contohnya, jika inventaris tampak berdebu, mungkin klien itu mengalami kesulitan dalam menjual barang. Jika mesin tidak sedang digunakan, mungkin sudah usang atau berlebihan. Jadi auditor itu mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien seperti inventaris dan aset tetapnya. Yang terakhir ada bukti elektronik. Jika perusahaan itu memulai dan menyelesaikan transaksi secara elektronik, tentunya auditornya itu juga akan menggunakan elektronik bukti untuk menetapkan bahwa transaksi terjadi. Sistem itu akan sangat bergantung pada kontrol internal yang ada. Jadi untuk mengakses detail transaksi ini, auditor itu harus mengakses komputer klien mereka sistem di mana detail itu disimpan. Oke, yang pertama ada bukti audit yang cukup tepat. Jadi bukti ini dianggap lebih tepat.
itu jika memberikan konfirmasi tentang asersi yang paling berisiko salah saji. Sebagai contoh, jika auditor itu menentukan bahwa asersi utama yang berisiko adalah persediaan, jadi tidaklah tepat untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan bukti terkait dengan pernyataan kelengkapan daripada pernyataan keberadaan. Jadi kesesuaian bukti audit ini dipengaruhi oleh sumbernya, yaitu bukti yang dihasilkan secara eksternal itu dianggap lebih andal daripada bukti yang dihasilkan oleh klien dan oleh asersi audit yang berisiko. Oke, kemudian ada konfirmasi eksternal. Jadi jenis konfirmasi eksternal ini itu memberikan bukti audit bahwa inventaris yang dicatat oleh klien itu ada, kemudian lengkap dan apa adanya dimiliki oleh klien. Jadi konfirmasi eksternal ini dapat digunakan saat klien memiliki inventaris yang disimpan atas namanya di pihak lain lokasi. Artinya inventaris disimpan di tempat yang tidak dimiliki oleh klien. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada persuasif bukti audit. Di sini ada 3 kategori besar dari bukti yang menguatkan. Jadi setiap kategori berbeda dalam persuasifnya. Yang pertama yaitu bukti yang dihasilkan secara internal. Jadi bukti internal ini itu dipegang oleh klien, termasuk catatan cek yang dikirim, salinan faktur, dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dan lain-lain. Bukti yang dihasilkan secara internal adalah yang paling tidak meyakinkan, karena hanya dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa klien itu memilikinya secara akurat. Mengubah informasi ini menjadi laporan keuangan. Artinya ada kemungkinan bukti tersebut dapat dimanipulasi atau dihilangkan. Kemudian ada bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien. Jadi bukti yang dihasilkan secara eksternal ini dipegang oleh klien, termasuk faktur dan pernyataan permasok, pelanggan, pesanan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan lain-lain. Sumber bukti tersebut cukup persuasif karena diproduksi oleh pihak ketiga. Tapi di sini mungkin saja klien itu bisa memanipulasi dokumen-dokumen ini yang mengurangi keandalan bagi auditor. Nah, yang terakhir ada bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor. Sumber bukti ini tuh dianggap yang paling andal dan berkualitas terbaik karena bukti yang dihasilkan secara eksternal itu dikirim langsung ke auditor, termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, dan lain-lain. Karena bukti ini itu dibuat langsung oleh pihak ketiga dan dikirim langsung ke auditor. Jadi klien tidak memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Selanjutnya menggunakan karya seorang ahli. Jadi masing-masing tahapan ini itu mempertimbangkan penggunaan seorang pakar. Yang pertama yaitu menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Kebutuhan untuk menggunakan jasa pakar atau ahli bergantung pada pengetahuan tim audit. Jadi semakin besar risiko salah saji material dari item yang dipertimbangkan, maka kemungkinan besar auditor itu akan meminta nasihat dari seorang pakar. Jadi semakin besar risiko salah saji material dan semakin sedikit bukti yang menguatkan yang tersedia, jadi semakin besar kemungkinan auditor itu akan menyimpulkan bahwa pendapat ahli diperlukan. Selanjutnya yang dilakukan yaitu menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadi di sini itu melibatkan pengaturan sifat waktu dan tingkat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Jadi ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan sebagai pertimbangan pakar ini merupakan bagian dari bukti audit yang menjadi landasan auditor untuk membentuk opini audit. Selanjutnya menilai kapabilitas pakar. Jadi sebelum kita itu memerlukan jasa ahli atau pakar, kita itu alangkah baiknya menilai kapasitas mereka,
yaitu dengan cara melihat pengetahuan dan pengalaman pakar itu harus sesuai, kemudian reputasi pakar di bidangnya, dan tingkat pengalaman mereka dalam menyediakan jenis opini atau laporan yang diminta oleh auditor itu juga dinilai. Selanjutnya, menilai objektivitas pakar. Jadi di sini tuh mengacu pada status profesional mereka. Jadi jika pendapat seorang ahli telah terbukti akurat di masa lalu, itu meningkatkan keandalan yang mungkin ditempatkan auditor atas opini pakar dalam audit saat ini. Karena di sini objektivitas itu mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh. Kemudian ada menilai laporan ahli. Auditor itu menilai konsistensi asumsi yang dibuat. Dengan asumsi tersebut dibuat pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan informasi lain yang diketahuinya. Jadi auditor itu menilai konsistensi informasi yang disertakan dalam laporan pakar dengan pemahaman mereka tentang klien. Dan nantinya auditor itu menilai konsistensi kesimpulan yang diambil dengan bukti pendukung yang dikumpulkan oleh tim audit. Dan yang terakhir ada tanggung jawab untuk kesimpulan. Jadi auditor itu tetap bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang ahli dan tentukan apakah itu dapat diandalkan dan objektif. Dan nantinya auditor akan menilai kualitas pakar tersebut, laporan, dan keandalan informasi yang termasuk di dalamnya. Jadi tanggung jawab di sini itu tetap diutamakan kepada auditor. Poin selanjutnya yaitu menggunakan karya auditor lain. Jadi di sini terdapat rekan perikatan grup itu menggunakan bukti yang diberikan oleh auditor komponen saat menggambar kesimpulan akhir tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien. Jadi rekan perikatan grup ini juga akan mempertimbangkan reputasi auditor komponen dan memastikan bahwa mereka itu adalah anggota dari badan profesional yang memiliki reputasi baik. Kemudian auditor itu bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang ahli dan tentukan apakah itu dapat diandalkan dan objektif. Itu adalah tanggung jawab rekan perikatan grup untuk memastikan bahwa pekerjaan itu dapat diselesaikan oleh suatu komponen auditor memenuhi persyaratan dan standar rekan perikatan grup. Poin yang terakhir di sini ada prosedur pengumpulan bukti. Mengenai tentang prosedur pengumpulan bukti utama yang digunakan oleh auditor. Di sini itu terdapat beberapa pengumpulan bukti, yaitu yang saya sebutkan, auditor akan memeriksa catatan dan dokumen untuk berbagai alasan. Saat menguji kontrol, sebuah auditor itu akan memeriksa dokumen untuk bukti. Kemudian catatan dan dokumen diperiksa saat melakukan pengujian substansif untuk diperiksa. Kemudian ada aset terwujud diperiksa untuk memberikan bukti bahwa mereka ada dan tampaknya ada dalam perbaikan baik atau rusak. Jadi auditor perlu menentukan apakah terdapat bukti bahwa prosedur yang diamati telah dilakukan secara konsisten selama periode yang diaudit. Permintaan keterangan ini digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan untuk menguatkan bukti lain yang dikumpulkan selama audit. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin bila ada kata atau kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.